dalam Perjanjian Lama sangat ditentang oleh nabi-nabi. Semua orang kaya yang hidup mewah-mewah dan tidak pikir orang lain, mereka barangkali berpuasa, ikut semua ibadat, dan Yesaya berkata kepada mereka, ibadat yang sebenarnya, puasa yang sebenarnya ialah membagi yang kamu punyai kepada orang yang dalam kemiskinan. Saudara sekalian, Vincentian yang sungguh-sungguh bersemangat untuk bekerja demi orang miskin, saya mau teruskan dengan justru kemiskinan rohani. Dan untuk itu saya ambil halaman 186, kerakusan, sikap kikir, cinta kepada harta adalah sumber segala macam kejahatan. Siapa yang tunduk pada nafsu ini mempunyai dalam dirinya asal, sumber, dan akar setiap kejahatan. Ini diambil dari suatu konferensi Vincentius tentang kemiskinan rohani. Dan di situ dalam konferensi Vincentius itu yang paling panjang, dan ada 3-4 selalu datang lagi pada tema itu, dengan berkata bahwa ini semangat dari gereja purba, di mana semua membagikan harta bandanya supaya semua orang dapat cukup untuk hidup. Ini juga katanya semangat dari biarawan-biarawati. Tetapi dia berkata justru karena kita tidak mau menjadi biarawan-biarawati, kita lebih lagi dituntut untuk mempunyai kemiskinan rohani. Dan bukan hanya pastor, bruder, sister, tapi kaum awam juga. Karena tentunya bahaya yang utama ialah yang dikatakan tadi, kerakusan, sifat kikir, cinta kepada harta, dan seterusnya. Sudah dikatakan oleh Paulus dalam suratnya bahwa sifat kikir adalah menyembah berhala. Dalam Perjanjian Lama sangat ditentang oleh nabi-nabi. Semua orang kaya yang hidup mewah-mewah dan tidak pikir orang lain, mereka barangkali berpuasa, ikut semua ibadat, dan Yesaya berkata kepada mereka, ibadat yang sebenarnya, puasa yang sebenarnya ialah membagi yang kamu punyai kepada orang yang dalam kemiskinan. Dan ada yang nabi yang sebut orang kaya yang begitu seperti sapi yang tidak pikir apapun, hanya mau makan dan senang-senang. Dalam Perjanjian Baru lebih lagi, berbahagialah orang miskin, lebih lagi diutamakan sikap membagikan kepada orang lain. Karena untuk Yesus ada pilihan mutlak, atau mammon atau Allah. Tahu, mammon adalah kata yang berasal dari bahasa Yahudi, dan akarnya seperti iman, seperti aman. Mammon ialah yang kuat, saya bisa harap tidak akan
pecah. Iman yang kuat, yang tidak akan pecah. Kita pilih yang kuat mana? Mammon atau iman? Mau aman? Mau pilih mammon atau pilih iman? Itu yang inti dari kata Yesus. Dan Vincentius ambil lagi dalam dongeng-dongeng dari La Fontaine, seorang penyair atau sastra dari abad ke-17. Dia buat suatu kisah tentang orang tukang sepatu dan orang kaya. Tukang sepatu itu yang miskin, dia sepanjang hari bernyanyi dan mengganggu orang kaya yang tidak bisa tidur karena si miskin bernyanyi. Maka orang kaya bawa duit banyak kepada orang miskin, kepada orang tukang itu. Mulai waktu itu si tukang tidak bisa tidur lagi karena pikir, wah nanti uang saya bisa dicuri, nanti begitu. Akhirnya orang miskin kembalikan duit itu kepada si kaya dengan berkata, saya lebih suka lagu-lagu dan kegembiraan daripada duitmu. Kebetulan saya lihat dalam konferensi Vincentius, dia ambil contoh yang sama. Tidak diambil dari La Fontaine karena La Fontaine tulis sesudah kematian Vincentius. Tetapi contoh yang sama. Dia dengan penuh umur berkata, lihat orang kaya tidak bisa tidur. Mereka cemas sekali. Saya hanya pikir apakah uang saya akan lebih banyak dan seterusnya. Dan untuk mengerti itu harus juga tahu situasi pada zaman abad ke-17. Sebelumnya dalam abad-abad 12-13, kekayaan adalah lebih dalam bentuk mempunyai tanah, mempunyai ladang, mempunyai barang. Sejak ada tanah baru yang ditemukan yaitu Amerika, di mana banyak emas, yang kekayaan tidak lagi dalam bentuk ladang dan lain-lain, tetapi duit yang jauh lebih bisa diperbanyak, bisa lebih diperbanyakkan, tetapi juga lebih gampang hilang. Sehingga kekayaan ala masa modern sekarang, kekayaan industri dan perdagangan, bukan kekayaan mempunyai tanah, menjadi bahaya kekayaan lebih besar lagi, lebih mengganggu lagi. Dan dalam hal itu yang dibicarakan dalam konferensi untuk kemiskinan sangat mendorong kita. Vincentius melihat bahwa ini keutamaan yang paling dijunjung tinggi oleh Yesus sendiri. Yesus yang adalah anak Allah, yaitu paling kaya, meninggalkan semuanya untuk menjadi serupa dengan kita. Ini yang dijelaskan oleh Vincentius. Dia justru datang ke dunia ini untuk mengajar kita kemiskinan, bukan untuk membuat orang menjadi miskin dalam arti melarat dan menderita dan menjadi orang yang diperas, tetapi menjadi orang merdeka, orang bebas, orang yang tidak mengikat diri pada semacam mimpi makin banyak duit di bank dan lain-lain. Apalagi dengan sekarang di mana semua melalui pinjam di bank dan utang dan lain-lain,
kekayaan makin mengganggu. Tidak ada suatu kekhawatiran lebih sekarang daripada nanti ekonomi sesudah corona akan jatuh, kemajuan bank akan terancam, padahal kita tahu bahwa semua krisis diciptakan oleh Bank Dunia dan oleh semua yang bukan memikirkan duit sebagai alat untuk yang lain, tetapi duit untuk duit. Itu yang dikirakan habis corona bisa jadi krisis bank, krisis keuangan yang lebih parah dari tahun 2008. Karena tidak belajar, tetap mengira bahwa kekayaan adalah tujuan, harus setiap tahun menambah, dan kalau tambahan dikurangi, kecelakaan. Apa ini tujuan manusia? Apa dengan ini kita bisa menyelamatkan dunia kita, bumi kita yang diancam karena justru dihancurkan untuk memproduksikan makin banyak kekayaan dalam arti duit untuk bank. Apa yang bukan dosa utama ialah justru memasukkan duit di tempat yang disebut tempat bank liar, entah di Swiss atau di tempat lain. Semua ini membuktikan bahwa perlu kita membina dalam hati kita semangat Injili, yang semangat Vincentian. Dia berkata kepada pastor-pastor dari kongregasinya, kepada sister, dan bahwa itulah keutamaan Kristiani yang pertama, kemiskinan. Waktu dia ceritakan bagaimana bangsawan-bangsawan yang bertobat, yang dulu hidup mewah-mewah dan hidup dengan macam-macam dosa-dosa, sesudah bertobat, bangsawan itu berkata, saya menyesal bahwa masih mempunyai begitu banyak tanah dan banyak kekayaan. Dan dia membuka istananya atau tempatnya kepada orang miskin, dan dia membawa uang-uangnya, bisa dikatakan memboroskan. Tentunya tidak boleh kita boros, kita harus bijaksana, dan dalam hal itu Vincentius sangat bijaksana dalam soal menggunakan duit. Dia tidak menjadi budak duit, tetapi dia membudakkan duit, menggunakan duit untuk memajukan, mengangkat orang miskin. Dia ceritakan bagaimana misalnya ada seorang yang anaknya budak di Afrika Utara, budak di tangan orang Muslim di sana. Bagaimana ibu itu yang miskin mengumpulkan apa yang dia punya dan serahkan kepada Vincentius dengan berkata, coba kirim uang itu kepada anakku yang menderita di sana. Dan dengan susah payah melalui konfrater-konfrater yang di sana berhasil menyampaikan duit itu kepada anak yang menderita itu. Dan ini satu contoh, ada banyak contoh lain. Apalagi semua yang dia kumpulkan dari orang kaya selalu dipakai dengan teliti, dengan semangat yang penuh melihat hari depan, bukan beri begitu saja. Itu kemiskinan juga. Mengatur duit dengan bijaksana,
bukan untuk menambah kekayaan kita, tetapi untuk memungkinkan kita makin mampu mendorong dan menolong orang yang dalam kemiskinan yang ekonomi bisa keluar dari jurang itu. Bukan karena menguntungkan diri, tetapi karena diberi kesempatan untuk dapat kerja, untuk dapat keterampilan, dan seterusnya. Saya baca tadi kisah di Paris. Di Paris banyak orang tunawisma. Dan kebanyakan tunawisma itu jalan dengan anjing yang menjadi kawan mereka. Dan satu yayasan yang mau justru mendampingi dan menolong tunawisma itu melihat bahwa kadang-kadang orang itu kalau tidak cukup makanan lebih suka beri makanan kepada anjing daripada makan sendiri. Dan mereka sekarang usaha supaya anjing juga dapat makanan sehingga pemiliknya tidak lapar. Hal kecil, hal yang bisa kita anggap bodoh, menghargai. Kalau untuk orang itu anjingnya kawan yang satu-satunya, apakah tidak penting dia bisa memelihara anjingnya dengan baik daripada nanti dia sudah tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, lebih parah lagi. Memang yang perlu buat supaya orang itu tidak menjadi tunawisma, tidak menjadi penganggur, dan tetapi dalam pendekatan selalu mau menghargai, mengerti apa perasaan orang itu. Itu cara Vincentian dengan orang yang dihukum untuk berdayung di kapal-kapal laut. Dia katakan, waktu saya datang dan bertemu dengan mereka dan mendekati mereka dengan sopan, mencium mereka pun, sudah ada perubahan besar. Sesudah itu dia berusaha supaya kondisi hidup mereka diperbaiki, supaya tidak diperlakukan secara kasar. Ini tentu ya tujuan, tetapi yang pertama mendekati. Dan untuk itu, kalau kita berjiwa ala duit, kita langsung akan pikirkan proyek-proyek yang perlu sekian duit, perlu ini. Itu pun dalam karya Vincentian, miskin. Anggap bahwa duit tidak boleh menjadi alasan nomor satu, tetapi alat yang kalau digunakan dengan baik, sesudah menjalin hubungan yang manusiawi dengan orang miskin, akan tentu sangat berguna. Tetapi ini tahap kedua. Kemiskinan rohani bukan hanya untuk biarawan, biarawati, bukan saja untuk orang yang menjadi pisah dari dunia, tetapi untuk kita semua, kaum awam. Hubungan kita dengan duit menentukan banyak hal. Semoga kita memikirkan itu. Ini dasar Injil.